Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya. Alhamdulillah Sore Pak. kita masih diberi kesehatan untuk, apa namanya, bertemu kembali di mata kuliah fisika dasar ini. Mari kita mulai ya perkuliahan ini dengan materi pada hari ini adalah medan magnet 1. Jadi, apa namanya, minggu ini adalah minggu terakhir. Minggu depan kita udah review ya, latihan soal. Jadi kayak apa, praktis ya. Ya kan, apa, ada istilah namanya praktis makes perfect. Ya kemungkinan besar mungkin, minggu depan mungkin saya pakai full whiteboard ya. Jadi ya saya lihat nanti ya mau pakai PPT atau full whiteboard ya karena kan, namanya praktis, kita butuh banyak latihan ya. Oke, maksudnya kayak drilling gitu ya, kita di-drill. Ya mungkin soalnya yang agak kompleks ya, hubungan dari apa, materi pertemuan pertama sampai pertemuan akhir. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, nah, eee, mungkin adik-adik sudah tahu ya tentang apa namanya, magnet ya. Kita ada yang namanya gejala kemagnetan ya. Nah, jadi, fenomena kemagnetan ini dijumpai antara lain adanya bahan magnetik ya atau ferromagnetik ya, kalau yang kalian tahu atau pelajari waktu SMA ya. Nah, bahan ini mampu menarik besi. Jadi, contohnya jarum kompas yang kutub utaranya selalu mengarah ke kutub utara secara geografis bumi ya, dan adanya pola garis-garis yang dibentuk serbuk besi di sekitar magnet. Nah, garis-garis ini, berarah dari satu ujung magnet ke ujung magnet yang lain. Ya, bisa jadi magnet yang sama atau berbeda ya. Nah, misalkan ini N dan S. Ya, pasti kan ini ya. Nah, ya, keluar. Nah, jadi kalau N dan S dia akan saling tarik-menarik ya. Nah, ini kita bisa lihat nih ya polanya ya. Nah, kita bisa lihat polanya ya. Nah, sedangkan kalau kutubnya sama kayak north and north ya, maka dia seperti ini ya. Nah nah ini ya, dia akan tolak-menolak ya. Nah, ini contohnya untuk fenomena kemagnetan ya. Nah, magnet dan kutub magnet. Jadi begini, kita punya sebuah magnet ya, terus ada dek iris ya, kayak ngiris apa, kayak ngiris jajan ya, eee, kayak roti apa itu, roti bolu ya yang kotak. Nah, ada dek iris nih, ya, dibelah lah ya, digergaji. Nah, ketika ada dibelah, ini kutubnya ini pasti sama ya, oke, understand ya. Jadi ketika Anda belah, ini kan north and south ya, utara dan selatan. Ketika dibelah tetap north and south ya, utara selatan. Nah, sama dengan seperti ini. Ini sudah dibelah jadi 3 ya. Jadi 4 tuh 2, 3, 4. Nah, tetap sama. N, S, N, S, N, S, dan N, S. Ini dibelah lagi, ya pasti akan apa? N, S, N, S. Belahannya ya. Nah, ini contohnya.
Nah, oke. Jadi, kutub magnet dalam hal ini adalah yang paling kuat pengaruh kemagnetannya, ya. Nah, yang perlu disadari bahwa kutub magnet itu ya utara dan selatan. Nah, potongan magnet itu akan tetap ada utara dan selatan. Yaitu tadi yang apa namanya, sudah saya jelaskan ya. Nah nah jadi garis-garis tadi ya, garis-garis yang ada dilihat tadi ya, itu menunjukkan adanya suatu kuantitas fisis yang memiliki nilai di setiap titik dalam ruang di sekitar magnet. Nah, kuantitas fisis tersebut dinamakan medan magnet ya. Nah, ini. Oke, paham ya? Nah, dilihat dari garis-garis medan magnet tersebut tampak bahwa ujung sebuah magnet memiliki karakteristik yang berbeda daripada titik-titik lain pada magnet. Nah, ujung-ujung magnet tersebut dinamakan kutub magnet, kutub utara ya, atau selatan. Nah, ini adalah gejala kemagnetan ya. Nah, kita taruhlah magnet untuk mengangkat ini ya. Nah, ini kita bisa lihat ada ban ya, mur ya. Jadi, benda magnet itu dapat menarik besi, jarum kompas, dan contohnya yang banyak ya bisa kayak medan magnet bumi ya, motor listrik, loudspeaker itu menggunakan ini, apa, kayak yang berbau magnet ya, bahan-bahan yang mengandung magnet maksudnya ya. Nah, pada jarum magnet yang bebas bergerak ya, jadi kutub utara magnet ya, ini ya, itu akan selalu mengarah ke utara, geografis bumi ya. Ingat ya, ini kutub utara, magnet selalu mengarah ke utara geografis bumi. Dan kutub selatan juga akan mengarah ke kutub selatan geografis bumi. Nah, mengingat antar magnet itu ya, jadi mengingat antar magnet ini saling mempengaruhi, maka magnet jarum yang selalu mengarah ke utara selatan bumi menunjukkan bahwa bumi dapat dipandang sebagai sebuah magnet ya, dengan kutub utara magnet bumi berada di dekat kutub selatan geografis bumi dan kutub selatan di magnet bumi berada di kutub utara geografis bumi. Nah, ini jadi hmm, ini contohnya saja ya. Nah, pola-pola garis medan magnet di sekitar batang magnet ya serupa dengan pola garis medan listrik di sekitar dipol listrik. Nah, jadi batang magnet ini dapat dipandang sebagai dipol magnet. Nah, ini ya. North and South. Jadi, kayak gini ya, ininya, apa namanya, pola-pola garis medannya ya. Nah, jadi keluar dari N dan masuk ke selatan. Ini contohnya ya, ini, yang diketahui ya. Namun apabila muatan listrik pada dipol listrik dapat muncul sendirian, nah ya, kutub utara magnet dan kutub selatan magnet ini selalu tampil berpasangan. Ini yang menandakan bahwa monopol magnetik tidak ada, atau paling tidak belum diketemukan sampai saat ini ya. Nah, ini contohnya magnet dan kutub magnet. Jarum untuk kompas secara bebas mengarah ke utara dan selatan. Jadi kalau Anda apa namanya itu,
Kalau Anda, apa ya istilahnya, menggunakan kompas ya pasti bakal tahu lah ya, arahnya itu mau ke mana. Ya, oke. Lalu bumi sebagai, apa namanya, magnet dengan kutub magnet sedikit bergeser dari kutub utara geografis. Ya memang kan, apa, saat ini bumi itu ya mungkin adik-adik sudah tahu ya pada saat SMA ya, bumi itu keadaannya gini atau agak miring, ya kan. Nah, yang pasti kan agak ini ya, bumi kita ya, agak miring ya kalau tidak salah. Ya tidak terlalu besar sih ya. Ya saya nggak tahu nih apa, mungkin ada pergeseran ya setiap tahunnya atau bagaimana ya. Inilah, bumi dengan porosnya ya. Oke. Nah, untuk magnetisasi sendiri itu ada banyak caranya ya. Gimana caranya? Ya ini, dengan menggosok ya. Pertama dengan digosok ya. Jadi Anda ingin membuat ini, apa, potongan besi atau baja ya contohnya, itu menjadi sebuah magnet, maka Anda gosokkan ya. Anda diambil ya sebuah magnet lalu digosok-gosokkan. Mungkin pernah ada yang coba ya, siapa tahu ada yang pernah mencoba ya. Nah lalu kedua itu pakai ini ya, mengimbas ya. Jadi, kita ada sumber listrik ya, ini ya, misalkan ini ada sebuah baterai ya. Nah ya, ini ada sebuah baterai. Ya ini, kita, apa namanya, kita lilitkan ya, kita lilitkan dari sebuah batang ini tadi ya. Nah ini, contohnya untuk membuat sebuah magnet. Oke, sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini, mengapa, apa namanya, mengapa besi itu bisa menjadi magnet? Nah, ini ya. Kenapa besi ini bisa menjadi magnet ya? Eee, yang pertama itu dalam besi ada sejumlah besar magnet-magnet kecil ya. Arah kutubnya itu acak. Jadi, apa istilahnya itu, eee, secara natural atau alami dalam magnet ini sudah ada sebenarnya ya, magnet-magnet kecil ini tadi. Cuman arahnya saja yang acak ya. Nah, itulah nantinya disearahkan. Nah, ini gimana caranya? Ya itu tadi, bisa digosok dan lain-lain. Nanti kita lihat ya. Jadi dari sini, dari yang awalnya ini acak, unmagnetization iron ya. Nah, lalu kita buat seperti ini.
ada 2 pilihan ya. Nah, ada 2 pilihan ya. Yang pertama, kita akan, apa namanya, kita kita akan sedikit membuat ini, sedikit magnet ya, atau kita bisa untuk strong nih ya. Jadi, apakah kita ini bisa nah ya, satu dan 2 ya, kita mau slightly magnetize iron atau sedikit dia berkemampuan jadi magnet, atau kita ingin ini benar-benar jadi magnet yang kuat. Nah, ya ini dari acak ya, ini kan acak nih ya, arah magnetnya ya, nih arahnya, arah kutubnya ya, apa namanya, arah kutubnya. Nah, ini jadi seperti ini ya, agak ya pokoknya agak inilah ya, agak searah. Maksudnya sudah tidak begitu acak ya. Jadi walaupun ya ini tadi agak searah ya, tidak acak sekali, kalau ini kan benar-benar random ya. Nah, kalau, untuk magnet kuat, dia sudah searah. Nah ini ya, nah ini sudah searah ya, nah sudah searah. Ini jadi, kasarannya ya apa, kalau kita pengen membuat magnet yang sangat kuat, ya kita harus bisa menyearahkan, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ketik ada sebuah paku, ya. Jadi paku ini belum menjadi magnet ketika belum dialiri listrik ya. Nah ini, ya ini dia kan masih terputus ya, artinya kan ini saklarnya masih terbuka. Lalu dia close ya. Nah ini dia sudah close ya. Nah dia sudah close. Sini. Nah, karena close ini dia ada yang nempel ya. Nah, ini besi-besi kecil ya. Ya intinya yang apa, bahan-bahannya itu dari besi, itu bisa nempel. Oke, ini caranya yang mengimbas tadi ya. Ada juga yang apa, digosok-gosok. Oke, ya, itu ada 2 ya. Kita lanjutkan. Nah, lalu, bagaimana menghilangkan kemagnetan besi? Nah, kalau tadi kan bagaimana cara membuat suatu, apa, benda menjadi magnet, ya. Kalau di sini kebalikannya sekarang, bagaimana cara menghilangkan apa namanya, kemagnetannya ya. Jadi bagaimana menghilangkan kemagnetannya. Pertama dipukul ya, jadi apa namanya, dipukul-pukul itu, eee,
besi besi yang ada sifat magnet tadi ya. Lalu dipanaskan ya. Nah, ini jadi dipanaskan ya. Lalu dililiti arus bolak-balik ya, AC. Nah, ini caranya jadi dipukul, dipanaskan, dan dililiti arus bolak-balik. Nah, garis medan magnet jadi, kita umpamakan sebuah garis virtual ya. Jadi kita coba ini adalah garis virtualnya ya. Wah, mau hujan ya, mudah-mudahan apa namanya, internetnya tidak down. Oke, ya. Nih, jadi, garis medan ya, garis medan medan magnet ya. Ini seperti ini ya. Jadi dari utara dia keluar masuk ke selatan. Mirip medan listrik lah ya, plus dan minus contohnya. Dan ini kayaknya garis-garis medan magnetnya ya. Nah, jadi, garis virtual ini kita umpamakan keluar dari kutub utara ya dan masuk ke kutub selatan. Nah, jadi seperti pada medan listrik, maka flux medan listrik ini ya dirumuskan sebagai ini ya, flux medan magnet. Artinya atau medan magnet dengan apa, luas ya. Nah, ya bentuknya seperti apa. Jadi flux medan magnetnya sama dengan apa? Integral, B medan magnet ya, besarnya itu ya, dan apa namanya, luasnya berapa, luas penampang dari ini ya, eee, magnetnya. Nah, kemagnetan dan muatan yang bergerak ya. Nah ini ya. Jadi ada 2 pendapat ya. Yang Oersted dia misalkan pakai ampere ya, jadi kayak apa, arus. Jadi jarum kompasnya ini apa, disimpangkan oleh kawat yang berarus. Itu menurut Oersted. Ya. Lalu ada Faraday ya. Nah, Faraday ini adalah magnet yang digerakkan di dekat loop dapat menghasilkan arus listrik dalam loopnya. Nah, ini ya, ini contohnya apa, Oersted ya. Ampere, Oersted ampere itu ini. Jadi jarum kompasnya ini dialiri dengan ini, arus listrik. Kalau arus listriknya ke sana ya, dia menyimpang. Ya, menyimpang ke kanan. Kalau arusnya maksudnya ini arusnya dari selatan ya, eee, kan dia menuju sini. Kalau arusnya listriknya dari kutub utara, nah dia menyimpangnya ke kiri. Nah, artinya di sini, sebenarnya, ini Kak, ingin membuktikan hubungan kemagnetan dengan muatan bergerak. Ya, itu aja sih ya. Yang ingin dibuktikan oleh tadi siapa namanya, Oersted ya.
Oke, kita lanjutkan. Gejala kelistrikan dan kemagnetan ya, jadi gejala kelistrikan dan kemagnetan itu saling terkait ya. Jadi gejala kelistrikan dan kemagnetan itu saling terkait. Nah, perubahan medan magnet itu akan membangkitkan medan listrik ya. Nah, ingat, perubahan medan magnet akan membangkitkan medan listrik. Sedangkan perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet ya. Nah, gaya magnet. Nah, gaya magnet ya. Jadi kita umpamakan sebuah partikel bermuatan listrik Q ya. Nah, kita umpamakan sebuah partikel bermuatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan V ya, di dalam daerah bermedan magnet yang mengalami gaya magnetik Fb. Maka besar gaya magnetiknya adalah ini ya. Apa? Dipengaruhi oleh muatan ya, pengaruh oleh kecepatannya dia bergerak, terus medan magnetnya di dalam space ruangan tadi. Nah, ini besar gaya magnetnya. Nah, sudutnya, sedangkan sudut ini ya, tadi kan ada sudutnya ini ya. Nah, sudutnya ini dibentuk ya antara ini, gaya magnet dan medan magnetnya. Seperti apakah sudutnya? Eh, apa namanya? Jadi sudutnya ini dapat apa? Dibentuk apa namanya? Oleh arah vektor kecepatan ya. Nah, jadi ini arah vektor kecepatannya ke sini ya. Ini ya. Maka apa? Sedangkan medan magnetnya itu ini ya. Lalu gaya magnetnya itu tegak lurus terhadap ini ya, terhadap medan magnet. Itu yang perlu diketahui ya. Jadi caranya adalah adik-adik V-nya dulu ya. V-nya itu arahnya kemana? Itu pakai jempol ya. Pakai kanan ya. V. Lalu B-nya itu ya pakai jari 4 jari kita ya. Jari-jari yang lain maksudnya. Maka arah gaya magnetnya itu ke atas, keluar dari telapak tangan contohnya ya. Jadi ya ini ya, untuk kecepatan dan medan magnet yang sama, maka gaya magnetiknya 0 ya. Bila kecepatan dan medan magnetnya itu searah atau berlawanan arah. Oke. Dan dia akan bernilai maksimum bila kecepatan dan medan magnetnya saling tegak lurus. Ini loh. Ketika dia ya, ya, oke. Jadi ini antara kecepatan dan B-nya itu tegak lurus, maka dia akan maksimum. Jadi misalkan V-nya ke sini, B-nya ke sini ya. Nah, ini kan tegak lurus ya. Nah, oke. Seperti itu ya. Contohnya. Nah, arah gaya magnetik ini ya, jadi arah gaya magnetik ini dapat ditentukan melalui kaidah tangan-tangan tadi ya. Ibu jari menyatakan arah kecepatan, lalu jari-jari yang lain itu menyatakan arah medan magnetik. Maka muatan listrik positif
arahnya menghadap dari telapak tangan kanan yang menyatakan arah gaya magnet. Ya, sedangkan untuk muatan negatif arah gaya magnetik adalah kebalikannya ya. Nah, ya ini aja. Jadi kalau positif dia ke atas, kalau negatif berarti ke bawah masuk ya. Seperti itu kurang lebihnya. Eh Ada beberapa perbedaan penting ya antara gaya listrik dan gaya magnet. Ya, oke. Jadi arah gaya listrik itu sejajar, searah atau berlawanan arah medan listrik. Oke, jadi arah gaya listrik itu bisa searah atau berlawanan arah dengan medan listrik. Sedangkan arah gaya magnetik itu selalu tegak lurus dengan medan magnet ya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau apa, kalau Adik-adik kemarin lihat kan misalkan ada sudah dipelajari ya, kita itu punya ini ya. Nah, ini bisa gini atau bisa gini ya. Nah, ini E ya, ini F-nya atau F. Ya, kemarin kan Adik-adik sudah belajar ya ini ya. Jadi ada medan listrik, gaya listriknya itu bisa searah atau berlawanan arah. Nah, gaya listrik yang bekerja jadi ini, gaya listrik yang bekerja pada partikel bermuatan listrik yang diam atau bergerak ya. Nah, sedangkan gaya magnetik hanya bekerja pada partikel bermuatan listrik yang bergerak. Ini ya. Nah, sebentar ya saya mau apa? Menghidupkan listrik lampu. Oke ya, jadi apa namanya, gaya listrik yang bekerja pada partikel ya, itu, apa namanya, bisa muatan listriknya itu diam ataupun bergerak ya. Sedangkan gaya magnet itu hanya bergerak pada partikel bermuatan listrik yang bergerak. Nah itu, pembedanya ya. Nah, gaya listrik ini melakukan usaha, sedangkan gaya magnetik tidak melakukan kerja. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, satuan SI untuk medan listrik itu adalah Tesla, ingat ya. Jadi, nanti kita, ini maksudnya
Ini akan menjadi catatan tersendiri ya, apa, jadi akan menjadi catatan tersendiri ya, apa namanya itu ini, 1 Tesla itu 1000 Gauss, ya. Jadi nanti, tergantung sih ya soalnya itu bentuk soalnya seperti apa ya. Nah jadi kalau apa, 1 Tesla sama dengan 1000 Gauss, 10.000 Gauss ya. Nah, ini nanti tergantung soalnya ya, nanti, medan magnetnya itu dalam satuan Gauss atau apa namanya, Tesla ya, no problem lah itu ya. Nah ini, daya magnet pada, muatan yang bergerak ya. Eee, ya. Nah ini, muatan yang bergerak dalam medan magnet akan mengalami gaya magnet ya. Nah, besar gaya magnetnya itu F, Q, kali V, B, sin theta. Saya ulangi lagi ya. Nah, arah gayanya, ingat ya, arah gaya sesuai dengan arah gerak skrup. Jika kepala skrup diputar ke arah V, ke arah B, tegak lurus V, dan tegak lurus B. Ya, itu ya. Nah, inilah, contohnya dari aturan tangan kanan ya. Aturan, tangan kanan ya. Right hand. Nah, P, B, dan F. Nah, untuk muatan uji, nah ini contohnya ya, kalau muatan uji yang tadi apa, V tegak lurus B, ya gimana? Berarti arah, apa namanya, arah V-nya jempol ya, jempol kita berarti ke atas ya. Nah, kalau yang muatan uji ini, berarti ini kan, ini arah jempolnya ke atas ya, lalu ini B-nya ke sini. Berarti dia gaya magnetnya kemana? Keluar apa masuk? Masuk ya. Kalau misalkan ada sebidang kertas gitu ya. Oke, nah seperti ini. Ini contohnya. Ya kalian, apa namanya, kalian coba imajinasikan ini ya, kan sudah sangat jelas sekali ya ini arah V itu adalah arah jempol ya, dan B itu adalah arah dari jari-jari yang lain ya. Nah, gaya magnet pada muatan bergerak. Oke. Nah nah gaya magnet pada muatan bergerak ini ya, ya ini contohnya kayak spiral ya. Nah, ya. Nah, di sini ada beberapa poin perlu dicatat ya. Jadi, gaya magnet tidak merubah besar kecepatan muatan. Ingat ya. Nih. Oke. Jadi gaya magnet itu tidak merubah besar kecepatan muatan, tapi akan merubah arah gerak muatan. Ya. Gaya magnet pada muatan listrik yang bergerak menyebabkan lintasan muatan melengkung. Ya, nah, arah lengkungan bergantung pada jenis muatan, positif atau negatif ya. Nah,
Nah, gerak partikel bermuatan di dalam medan magnet. Nah, ini ya. Anda punya medan magnet nih. Dia bergerak, ya kan? Ini adalah medan magnetnya ya, B. Partikel bergerak sini, V-nya. Berarti gimana? Jempolnya V-nya ke sini ya. Lalu apa? Berarti gimana? F-nya masuk ya, F-nya ke sana. Ya lalu kalau V-nya ke sini, jempolnya ya. Nah, F-nya ke sini ya, karena kalau nggak salah ini B-nya kan masuk ya di bidang kertas ini contohnya ya. Nah, kalau V-nya ke sini, F-nya ke sini ya. Nah, jadi, seperti itu ya, putar. Dan nanti misalkan di sini, gimana? Kalau di sini ya kelihatan ya ini V-nya ke sini, V-nya ya, berarti apa? F-nya ke sini. Iya kan? Nah, sudah terlihat. Misalkan ini di sini ya. Nah, dia kan ke sini nih V-nya ya. F-nya ke sini. Contohnya. Nah, jadi di sini F sama dengan Q V kali B ya. Gaya gaya magnet ya. Partikel, kecepatan partikel dan medan magnetnya. Sama dengan mv kuadrat per r ya. Gerak apa ini rotasional ya. Mv kuadrat per r. Nah, maka ya bisa kita cari ini ya, R-nya ya, R mv Q ya. Ini contohnya, ini sorry, ini B ya. Nah, ini B ya. Ini kan gini. Oke, sebentar ya. Nah, ini kan F. Nah, dengan Q VB lalu F M V kuadrat per R. Nah, ini kalau kita apa namanya? Kita samakan ya, maka apa? M V kuadrat per R Q V B. Oke, maka R-nya sama dengan apa? M V per Q kali B. Kan V kuadrat dibagi V tinggal MV ya. Nah, yang perlu kita ketahui juga kan omega itu sama dengan V per R. Berarti sama dengan apa? Omeganya sama dengan Q B per M. Ya, oke. Jadi seumpama kita sudah dapatkan R sama dengan MP Q B ya. Nah, di mana apa namanya, omega itu sendiri sama dengan V per R. Berarti R sama dengan V per omega ya. Jadi kita dapatkan R sama dengan MV ya, Q kali B itu V per omega ya sama dengan apa? M kali V per Q B. Nah, V sama V hilang ya. Jadi omeganya sama dengan apa? Q B per M. Kan omega kali M ya. QB kali 1. Inilah kita dapatkan seperti ini ya. Nah, ini untuk gerak partikel di dalam medan magnet. Nah, ini contohnya ya. Kira-kira coba kemanakah arah gaya magnetnya? Yang A, medannya masuk, tapi V-nya arah ke kanan. Yang B, arah medannya ke atas,
partikelnya arah kiri. Ayo, gaya magnetnya kemana? Yang C, medannya, ingat ya, medannya ke kanan. Lalu partikelnya ke kiri. Ya, yang D, medan magnetnya dia membentuk 45 derajat dari kecepatan partikel ya. Jadi itu ada partikel masuk ke sebuah apa namanya ruang medan magnet ya. Tapi di sini medan magnetnya itu arahnya 45 derajat. Yang kedua, berapakah besar gaya magnet? Nah, ingat ya, gaya magnet yang dialami proton arah gerak membentuk sudut 60 derajat dengan arah medan magnet ya. Yang besarnya 2,5 Tesla. Proton tersebut bergerak dengan kecepatan setengah kecepatan cahaya. Ingat ya, setengah kecepatan cahaya. Oke, siapa yang ingin ini mencoba? Silakan. Anyone to try? Oke, saya kasih waktu 2 menit. Coba ada yang ini, ada yang pengen mencoba ya. Oke, ada yang sudah apa? Menemukan jawabannya. Nah, ini ya. Yang pertama gayanya ke atas ya. Nah, ini ya. Jadi apa, kita coba V-nya itu ya. Nah, artinya aduh, coba kalian apa, imajinasikan ya, V-nya jempol kita ke kanan ya, terus jari kita masuk bidang ya, maka gayanya kemana? Kan yang nomor A ini kan seperti ini ya, contohnya yang A ya, A. Ini V, lalu dia itu masuk B-nya ya, ini B-nya masuk kan? Oke, understand ya, B-nya masuk. Maka dia gimana? Nah, ini ya. Ini adalah arah apa? F-nya ya. Nah, ini B. Dia B-nya masuk, masuk ke bidang sebenarnya ya. Nah, kalau C ini V ya. Lalu B-nya ke atas. Nah, ayo. F-nya kemana? Ayo, F-nya kemana?
Anda bayangkan ya, ke atas gini ya, berarti gimana dia? Arahnya keluar ya. Wah, gimana ya gambarkannya ya? Gini bukan ya? Itu apa gini ya, pokoknya dia keluar ya, keluar dari bidangnya gitu ya, yang B, ya. Bener ya keluar ya? Iya bener, keluar bidang gambar ya. Ya kalian bisa inilah ya, bisa menggambarkan. Kalau yang C, nah kalau C sudah kelihatan ya, kalau V sama ini yang C ini konsepnya kalau B dan V sejajar ya, sejajar itu F-nya sama dengan 0. Nah yang D, wah coba Anda bayangkan ya, V-nya ke sana, terus B-nya ke sini. Ayo gimana F-nya? Ayo ini agak miring ya, ke atas, B-nya agak ke sana. Dia masuk ya. Nah kayak gini. Nah, jadi F-nya ini ke sana ya. Oke, jadi F-nya dia ke sana ya. Nah, ini F-nya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang ya intinya F-nya ini keluar ya. Kalau ini F-nya ke atas ya. Nah, ini F-nya ya ke arah sana ya, ke membentuk apa, ke arah mana itu? Arah hampir ke dalam ya. Eh, kurang lebihnya sih seperti itu ya, ketika kalau ada yang ingin tanyakan silahkan. Oke, ya. Oke, nggak ada, kita lanjutkan ya, yang nomor 2. Nah, gampang, F sama dengan apa, Q, V, B. Ya, jadi yang nomor 2 itu F sama dengan Q, ya, V, B, sin theta. Ya kalau tadi apa, proton ya apa elektron? Proton ya. Nah, kalau proton kan Q-nya ada ya. Proton Q-nya ada, yakni berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Kali kecepatan, setengah kecepatan cahaya ya. 1,5,8 ya. Kali B-nya 2,5 Tesla. Lalu kali tetanya ya. Kali tetanya. Tetanya berapa? Tetanya itu adalah 60. Nah, kita dapatkan gayanya 5,2 kali 10 pangkat min 11. Oke.
Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Maaf ya, saya ada problem di internetnya. Oke, ada yang tanyakan? Nggak ada, kita lanjutkan ya. Sangat mudah sekali ya. Nah, contoh lagi. Sebuah elektron ya, sebuah elektron dalam tabung gambar televisi bergerak ke arah depan tabung dengan kecepatan 0,8 dengan kecepatan 8 ya, sorry. Dengan kecepatan 8 kali 10 pangkat 6 meter per second ya. Sepanjang sumbu X. Ingat ya, sepanjang sumbu X. Nah, di sekeliling leher tabung itu terdapat medan magnet 0,25 Tesla ya. Dengan arah membentuk sudut 60 ya terhadap sumbu X pada bidang XY ya. Tentukan besar dan arah gaya magnetik yang bekerja pada elektron ya. Oke, ini gimana? Ini kan kita punya ini ya. Ini punya ini. Pertama dia apa, elektron dia itu bergeraknya ke sini ya. Oh, elektron tuh negatif ya. Nah, bergeraknya ke sumbu X. Y, ini Z ya. Oh, sorry, ini X. Ini Y. Oke, katanya bidang tiga dimensi ini ya. Kita sudah beda. X, Y. Kalau tiga dimensi seperti ini ya, X, Y, Z ya. Dia partikelnya ke arah sumbu X. Nah, sedangkan, arah medannya ya, medan magnetiknya itu sumbu Y ya, sumbu apa, sumbu X pada bidang XY ya, berarti kita pakai contoh saja lah ya. Misalkan dia itu ini V-nya ke sini kan ya, ini V, lalu, B-nya itu misalkan seperti ini, 60 ya, ini 60 ya. Nah, misalkan gini 60 derajat. Maka, berapakah F-nya? Wah, luar biasa sekali ya. B-nya itu agak ke sana ya. Maka apa? Karena elektron ini negatif ya, dia negatif ya, maka gaya magnetiknya dan percepatannya itu searah sumbu. Nah, ini ya. Nah, gini, ini F-nya. Ya, jadi, searah sumbu Z negatif. Oke. Bapak, Iya. saya mau nanya Pak, kenapa nggak ke Z positif Pak? Karena ini apa, dia negatif Mas, V-nya. Tapi kalau jika ada tangan kanan,
atas, Pak, ya. Berarti tinggal dikebalikan ya, Pak, kalau negatif. Coba ini. Seperti ini coba. Yang B. Coba yang B. B. Yang B ini gimana? Ke arah kita ya, Pak, harusnya. Iya, B ini, yang B ini kan, kalau positif harusnya F-nya ke dalam, bener nggak? Iya. Nah, dia kebalikan. Oke, Pak. Kasih, Pak. Oke, ya yang B ini kan udah jelas ya, Iya. V-nya ke kiri, B-nya ke atas pakai kaidah tangan. Harusnya apa? F-nya ke arah dalam, iya Iya, kan? Nah, karena negatif dia ke luar. Oke? keluar. Oke, Pak. Kasih, Pak. Nah, ini contohnya lagi ya, ada sebuah partikel bermuatan listrik di dalam medan magnet mengalami gaya magnet yang arahnya tegak lurus, arah kecepatan dan arah medan magnetnya. Apabila kecepatan dan medannya tidak searah dan tidak mengalami gaya magnet, ya. Apabila kecepatan sejajar medan magnet, ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya kalau kecepatan kasus yang C ya, ini loh. Nih ya, nih dia kan sejajar toh, ya. Nah, sejajar itu 0 ya. Nah, oleh karena itu partikel bermuatan, listrik yang memasuki daerah medan magnet tadi ya, dalam arah apa namanya, tegak lurus ya, medan magnet akan dibelokkan sehingga lintasannya melingkar. Dan partikel bermuatan listrik yang memasuki daerah, medan magnet dalam arah sejajar ya, medan magnet lintasannya tetap lurus. Nah, untuk gerak melingkar tadi kita sudah dapatkan ya ini ya, jadi kita udah sedikit bahas, tapi di sini diperjelas. Misalkan kecepatan sudutnya W, ada orbitnya T. Nah, kita perjelas lagi, T-nya sama dengan apa? 2pi per omega. Jadi T-nya 2pi m Q per B. Kan gini ya. Omega itu sama dengan Q B per M. Lalu di sini T sama dengan apa? 2pi per omega. Nah, kalau kita buat kan gini ya, omega sama dengan 2pi per T. Dan ini kita substitusi, jadinya apa? 2pi per T sama dengan Q B per M. Jadi T-nya sama dengan apa? 2pi M per Q B. Oke ya, paham ya, understand? Nah, untuk apa, partikel bermuatan listrik yang masuk ke dalam medan magnet, kecepatan tidak tegak lurus ya terhadap medan magnet akan bergerak dalam daerah yang medan magnetnya ya dengan lintasan berbentuk kombinasi gerak melingkar dan gerak lurus. Maka lintasan tersebut itu berbentuk heliks ya. Nah, ini ya. Lintasan heliks ya. Nah, besar kecepatannya untuk yang melingkar ya atau sama dengan komponen tegak lurus dari kecepatan terhadap medan magnetiknya. Nah, terus berarti besar kecepatan untuk gerak lurusnya sama dengan komponen sejajar dari kecepatan terhadap medan magnet. Nah, soal latihan misalkan sebuah partikel bermuatan Q bergerak dalam medan magnet serba sama. B sama dengan B0 kali K. Menempuh lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jarinya itu adalah R ya. Maka tentukanlah
Oke ya, maka oh, maaf kayaknya. Oke, nggak masalah ya. Sedikit ada problem laptop saya. Oke, ini ya. Jadi sebuah partikel ya contohnya. Jadi Anda disuruh menentukan melingkar beraturan. Nah, dalam medan magnet serba sama, partikel bermuatan akan bergerak melingkar beraturan dengan gaya magnetit berfungsi sebagai gaya sentripetal ya. Nah, ya ini yang kita sudah dapatkan tadi ya, Vs mv kuadrat per R sama dengan Q Vb m v kuadrat per R. Nah, momentum partikelnya sendiri kan mv ya. Mv itu sama dengan apa? P. Nah, P-nya itu sama dengan apa? Q Br. Maka ini ya. Jadi partikel itu akan bergerak pada bidang melingkar ya, XY ya. Nah, ini contohnya bidangnya. Jadi dari kan begini ya. F itu kan I VB lalu F mv kuadrat per R. Lalu kita samakan ya, jadi M V kuadrat per R sama dengan Q VB. Ya. Nah, coret-coret V kuadrat sama V habis. Jadi tinggal MV sama dengan apa? Q B kali R. Nah, P sama dengan Q BR. Nah, ini ya. Nah, B-nya sendiri karena dia ada ini. B0 kali K ya. Maka apa momentumnya sama dengan Q B0 kali R ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya suatu isotop. Sebentar, kok jadi aneh ya? Ini kan yang barusan ya. Oke, sudah hilang. Nah, suatu isotop ditembakkan dengan kecepatan meter per second. Oke ya. Jadi apa namanya? Ini ya. Sebuah isotop itu dia ditembakkan dengan kecepatan 100. Jadi kan dari sini ya. Isotopnya itu ke sini ya. Kecepatannya itu 100 V-nya. 100 km per second. Memasuki plat sejajar. Ini kan ada plat sejajarnya ya. Dengan jarak platnya itu 20 mm. Beda potensialnya itu 200. Serta medan magnetnya itu ini ya, medan magnet yang di sini itu adalah arahnya keluar bidang gambar. Ingat ya, keluar bidang gambar ya. Bisa Anda bayangkan. Jadi ini seperti kuliah imajinasi ya. Jadi Anda bayangkan ya, keluar bidang gambar. Selanjutnya isotop itu memasuki daerah medan magnet B2 dengan arah masuk bidang gambar. Nah, di sini dia B-nya pada saat di sini B-nya keluar bidang gambar ya. Jadi kayak B-nya itu kemana ya? Bingung ya jelaskannya. Mungkin gini lah ya, keluar bidang gambar lah B-nya. Atau plus ya.
plus BC. Nah, kalau ini masuk bidang gambar. Masuk bidang gambar kita ilustrasikan aja ya. Agak susah ya. Nah, masuk bidang gambar. Nah, ternyata isotopnya itu dideteksi di titik P yang berjarak 0,6 dari tengah-tengah plat. Oke, nah jadi dideteksi dia itu dari sini. Ya. Nih, jaraknya di sini ya. 0,6 dari tengah-tengah plat seperti gambar. Ingat ya, jarak antar platnya 20 mm. Tengah-tengah berarti berapa? 10 mm. Tapi dia jaraknya 0,6 dari tengah-tengah plat. Tentukan besar medan magnet supaya isotop bergerak lurus di dalam plat. Lalu tentukan jenis muatan isotop tersebut. Tentukan M per Q isotop tersebut. Nah, ini. Jadi apa namanya? Supaya bergerak ya. Jadi supaya bergerak lurus beraturan, maka gaya listrik sama dengan gaya magnet. Ingat ya. Gaya listrik sama dengan gaya magnet ya. Tapi arahnya berlawanan. Berarti F listrik ya. Ini sama dengan F medan magnet ya. FB. Nah, berarti QE kali IV B kali L ya panjangnya ya. Jadi BL ini sama dengan E per V. Nah, ini E per V ini sama dengan V per dV ya. Dapatlah 0,1 Tesla. Ya. Nah, jadi seperti itu ya turunannya. Nah, karena ada di titik P, maka gaya magnet berarah ke P, ke kanan ya, sama dengan V kali B2. Jadi muatannya positif. Di daerah B2, gaya magnetnya berlaku sebagai gaya sentripetal ya, sehingga MV kuadrat per R sama dengan QV kali B2 ya. Nah, maka sorry ini B1 ya. Ini B1. B1 ya. Kan B1. B1 ya. Nah. Oke. Nah, untuk di daerah B2 ini ya, dia sentripetal ya. Sama, jadi MV kuadrat R sama dengan QV B2. Nah, M per Q-nya sama dengan 1,5 kali ya 1,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, untuk gaya Lorentz, nah gaya Lorentz ini adalah gabungan gaya listrik dan magnetik yang bekerja pada partikel muatan listrik. Ya, nah partikel muatan listrik ini bergerak dengan kecepatan V dalam medan listrik E dan medan magnetik B yang mengalami listrik QE dan gaya magnetik QV kali B, sehingga gaya Lorentz itu adalah totalnya ya. Jadi apa namanya? Ini gaya Lorentz itu adalah total ya. Jadi gaya Lorentz itu total gaya listrik plus gaya magnetik ya. Jadi F Lorentz itu sama dengan F listrik ya, tambah F magnet ya. Nah,
Ini contohnya ya. Nah, ilustrasinya misalkan sebuah elektron ya bergerak ke arah suhu X positif ya dengan laju 3 kali 10 pangkat 6 ya. Nah, masuki daerah medan listrik tetap ini dan medan magnetnya ini. Medan listrik searah sumbu Z negatif, medan magnetnya searah sumbu Y positif. Tentukanlah gaya Lorentz yang dialami elektron ketika berada di titik masuk daerah bermedan listrik dan medan magnet tersebut. Nah, kalau elektron kan kita sudah ketahui ya, ini muatannya ya, Q sama E. Nah, medan listriknya itu adalah sumbu Z negatif, berarti min K. Oke, jadi ini bentuk vektornya. Nah, sedangkan, medan magnetiknya itu searah sumbu Y positif, J. Nah, ya ini Q P kali B, ya. Nah, maka kita dapatkan ini, minus I kali J sama dengan apa? K. Nah, ini Anda harus hafal ya, I kali J, pastinya K ya, selainnya ya. Terus I kali K apa? J kali K apa ya? Nah, ini Anda harus belajar ya. Oke, ini hasilnya apa? Misalkan ini min apa, I kali J itu K hasilnya, cuman ini ada minusnya ya. Nah, ya ini rumusnya udah E ya, elektron dengan kita masukkan nilainya. Nah, ini ya kita masukkan, kita dapatkan ini 8K kali 10 pangkat min 14. Artinya K itu Z ya, berarti Z positif ya. Nah, ya ini tadi ya gaya Lorentz, jadi posisi lah ya, gaya Lorentz itu. Nah, ini saya perjelas lagi ya. Nah, misalkan ada E, ini F ya, medan listrik. Nah, ada F-nya, terus ada F medan magnetnya bagaimana. Nah, ini contohnya ya, ada not magnetic pole, ada short ya, ada medan magnetnya seperti ini, V-nya ke sini. Nah, maka kemana arah F magnetnya? Kalau kayak gini kan kalian udah paham ya. Kalau kayak gini gimana? Hmm, dia pasti kemana? Ke dalam ya? Ke dalam, Pak, kita. Ya, ke dalam ya. Iya. Nah, ya makanya, harus kuat imajinasinya ya kan. Nah, contoh ini ya. Nah, ini contoh muatan Q, minus 15 bergerak dengan kecepatan V. Memasuki daerah yang mengandung medan magnetnya E 30 I dan medan listriknya B 0,3 J plus 0,2 K. Tentukan gaya total yang dialami muatan. Terus yang kedua, berapa gaya dialami muatan Q 20 bergerak dengan kecepatan V-nya 25. Memasuki tempat yang mempunyai E, B, sama V. Nah, medan listriknya E sama dengan 30 Vm dan medan magnetnya 0,5 T dengan arah seperti gambar. Jawabnya ini, gaya Lorentz-nya minus 390 I plus 90 J min 135 K. Kok bisa Pak? Gimana caranya? Nah, oke, kita ini ya, coba. Ya ini adik-adik buat belajar sendiri ya, coba-coba. Q kali E, F Lorentz ya. Q kali E plus Q V kali B. Jadi ini memang biar adik penasaran ya. Berapa tadi? Minus 15 ya kali E-nya 30 I. Wah, ini mah gampang ya, berarti sudah 15 30 I ya. Ditambah minus 15
V-nya berapa? V-nya 30I min 20C ya. 30I min 20C ya. Nah, kali V-nya berapa? 0,3C ya. 0,3C plus 0,2K. Nah, ya udah ini mah gampang ya. Minus 15 ya. Oke, jadi berapa ini? Ini ya 15I ya kan. Jadi cari coba ya. Plus yang pasti ini kalikan dulu ya. Minus 15. Ya ini kalikan dulu ya 30 ya. 30I kali 0,3J. Nah, ini mah udah jelas ya. I kali J pasti hasilnya apa? K. Benar nggak? Ditambah berapa? 30I kali 0,2K. Kalau I kali K biasanya J ya. Kalau nggak salah. Coba dicoba ya. Lalu ini ingat ya, ini masih perkalian ini. Ini minus ya, minus 20J kali 0,3J. Nah, J ketemu J pasti 0 ya. Terus minus 20J kali 0,2K. Nah, jadi udah nanti vektornya apakah ketemu seperti ini? Nah, ada dibuktikan ya, biar terlatih sini. Nah, F-nya, ya ini tadi F-nya ya. F-nya apa? F magnetnya tadi mana? Ke atas ya. F Lorentz, F apa? Medan gaya listriknya ke kiri. Terus F medan magnetnya ke kanan. Berarti apa? Berarti FL-nya ini ya. Penjumlahan ya, vektor ya. Ya sudah, tinggal dijumlahkan aja. Kalau dalam bentuk vektor kan ya, jadi udah tahu mana apa, menentukannya ya kan, tinggal ini dikuadratkan ditambah ini kuadrat akar lah ya, tambah ini kuadratkan akar. Seperti itu ya. Nah, ini kayak selektor kecepatan ya. Nah, untuk selektor kecepatan contohnya ya. Nah, ini. Jadi gaya Lorentz pada contoh di atas itu menunjukkan gaya listriknya ini ya dan magnetnya. Nah, pada suatu posisi ya kita bisa lihat sih sebenarnya ini ya. Nah, ini kan ke dalam ya medan magnetnya ya. Nah, jadi kalau ketika dia ini sama ya, dia E sama B-nya ya. Dia V sama dengan apa? E sama B. Kalau situasinya. Jadi kalau situasinya sama besar ya, medannya ya, medan magnet atau listriknya ya. Maka situasinya seperti ini ya. Kalau kelajuannya sama. Kalau nggak sama ya, kalau partikelnya nggak sama kelajuannya, maka apa? Dia akan belokkan ya ke kiri atau ke kanan ya. Jadi arah medan listriknya itu ke bawah, arah medan magnet masuk bidang tulis ya atau ke atas. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tugas rumah. Ya, ini adalah sebuah tugas rumah ya. Untuk dapat kalian kerjakan ya. 2 soal. Ini tugas minggu ke berapa ini? Minggu ke-6, minggu ke-6 ya. Minggu 7 nggak ada tugas review. Jadi sudah sangat jelas sekali tugas-tugasnya ya. Nanti saya upload lah. Ini sebenarnya kan kalian sudah dapat ya apa rekamannya di YouTube ya. Kemarin kan sudah saya kasih ke Ivan YouTube-nya ya. Mungkin nggak sempat kalah kalian ya buka ya. Oke, hari ini kita akhiri perkuliahannya. Nanti malam saya upload semua slide-nya ya. Sampai ketemu hari Rabu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.